Nggih. Jadi kita mulai saja, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca ayat Al-Quran surat An-Naba ayat ya yang ke-31 sampai 36 aja ya. Jadi biar tidak terlalu panjang, kok saya lihat kepanjangan ya. Nanti daripada kok berat ya, enak-enak yang pendek-pendek saja. Nanti kita lanjutkan berikutnya 37 sampai 40 ya. Sedikit-sedikit ya, karena kita mempelajari Al-Quran tidak boleh tadi la tuharik bihi lisanaka li ta'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu wa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu tadi ya, surat Al-Qiyamah 16, 17, 18 tadi ya. Kita jangan tergesa-gesa ya. Yang akan mengumpulkan ke dada kita itu adalah tanggungannya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, itu Magelang Muzamil Pak Ustaz ya 75 16 ya. Nggih. Baiklah ya. Sekarang kita baca Al-Quran. Siapa yang baca Quran? Bu Ismi. Bu Ismi Soni. Bukan Bu Ismiati, bukan. Nah, beda ini jamaah juga, jamaah Ustaz Asifah juga. Baru ya? Oh, enggak. Lama. Belum pernah baca Al-Quran ya? Sering. Oh, sering. Ustazah Munofi Bunda. Oh iya. Muridnya Pak Kardi. Iya. Soalnya untuk saya kok pertama kali ya, Bu? Oh, enggak. Sering, Ustaz. Nanti ya. agendanya Ustaz punya daftarnya saya. Oh iya. Betul. Saya yang sudah lupa. Ya, sudah tua nggak apa-apa, dimaklumi aja lupa. Baik, monggo Bu dibaca ayatnya 31 sampai 36 saja ya. Nanti besok kita lanjutkan ayat 37, 38, 39 dan 40 ya. Ya, kita baca seluruhnya. Monggo dibaca. Nggih, matur nuwun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawaiba atraban wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha wala kidzaban jazaa'an min rabbika ata'an hisaban Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis montok yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan dusta. Sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Tuhanmu. Iya, menghadap Allah dengan segala firman-Nya. Dialah yang Maha Agung. Ya, jadi kita baca tafsirnya dulu sejenak supaya kita bisa memahami ya. Saya bacakan tafsir Ibnu Katsir supaya kalau yang punya Ibnu Katsir,
khususnya juz yang ke-30 ya kita bisa baca, atau kalau punya buku yang jadi satu itu juga boleh, atau yang 30 juz itu masing-masing juz itu ada di dalam tafsir Al-Maraghi itu dibagi 30. Jadi bisa membeli satu juz, 1 bulan satu juz. Jadi satu juz itu harganya kira-kira sekitar 25-an lah ya. Jadi kita beli masing-masing ya, satu buku 1 bulan itu nanti kita punya. Jadi kalau bisa Al-Quran itu kita punya buku tafsirnya. Jadi kita kalau ada kesulitan bisa kita lihat. Innal muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapat kemenangan. Ya. Jadi di sini tafsirnya, sesungguhnya orang-orang yang takut melanggar apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah, itu maksudnya orang muttaqin ya, dan takut kepada siksanya, akan memperoleh kebahagiaan berupa kemuliaan di sisinya, di sisi Allah, dan pahala yang besar di surga yang dipenuhi dengan segala macam kenikmatan. Ya. Setelah diterangkan seperti itu, Allah merinci. Kemudian Allah memberi rincian kebahagiaan itu seperti apa? Hadaika wa a'naba, yaitu kebun-kebun dan buah anggur. Kebun-kebun dan buah anggur. Jadi biasanya orang-orang tani itu senang kalau kebunnya bagus, buah anggurnya itu sudah buah anggurnya berbuahnya bagus, rasanya juga enak, maka orang itu mendapatkan menjadi senang ya. Pengupahan secara terperinci pengungkapan secara terperinci tentang apa-apa yang ada di dalam surga merupakan hal yang sangat penting ya. Karena apa? Karena supaya kita menjadi tertarik kepadanya. Sama dengan orang yang membenci Allah, berarti membenci malaikat itu berarti Allah itu membenci orang-orang kafir. Seperti disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-98 itu, mangkana aduwalillah, barang siapa yang menjadi musuhnya Allah, wa malaikatihi, dan musuhnya malaikat, wa rasulihi, dan musuhnya Rasul, wa Jibrilah, dan musuhnya Jibril, wa Mikaela, yang musuhnya Mikail, fa inallahu aduwwul kafirin, Allah Ta'ala musuhnya orang-orang kafir. Ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi itu tatkala bertanya kepada Rasulullah, siapa yang menurunkan wahyu kepadamu? Ternyata Jibril yang menurunkan. Maka dia mengatakan, oh kalau Jibril itu adalah musuh, ya, musuhnya orang-orang Yahudi. Ya, kalau Mikail itu bolonya. Karena apa? Karena malaikat Jibril itulah yang membongkar ya, keburukan kejahatan orang-orang ya Yahudi. Maka orang Yahudi itu benci sekali kepada malaikat Jibril. Maka turunlah ayat ini, mangkana aduwalillahi wa malaikati wa rusuli wa Jibrila wa Mikaela fa inallahu aduwwul kafirin. Maka sesungguhnya Allah musuhnya orang yang kafir. Jadi orang-orang Bani Israel yang pada saat Rasul diutus tidak mau beriman kepada Rasul, itu menjadi orang kafir. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan apa-apa yang ada di dalam kebun-kebun surga tersebut dengan firman-Nya pada ayat berikut ini, wa kawaiba atroba, ya, dan gadis-gadis yang remaja yang sebaya umurnya. Jadi di sini disebutkan dan gadis-gadis remaja itu kawaib. Kawaib itu menurut tafsir ini yang memiliki buah dada yang kenyal dan kencang, masih di dalam keadaan perawan, dan umur mereka ibarat bunga yang sedang mekar. Ini dalam tafsirnya seperti itu. Jadi supaya orang-orang itu tertarik ya, melakukan hubungan seksual dengan wanita-wanita seperti ini adalah merupakan puncak kenikmatan dunia. Hanya saja kita belum biasa, belum bisa mengetahui hakikat hubungan ini di akhirat nanti. Bagaimana? Apakah seperti di dunia atau tidak? Ini nggak ngerti ya. Seperti apa ini ya? Kewajiban kita hanyalah beriman ya.
Yang jelas bahwa kenikmatan tersebut jauh melebihi kenikmatan yang ada di dalam kehidupan dunia. Jadi meskipun itu di dunia merupakan suatu kenikmatan yang luar biasa, tapi Allah janjikan besok di akhirat, ya, orang yang mendapat anugerah seperti itu akan menikmati jauh lebih dahsyat daripada apa yang dinikmati di dunia. Kita tidak bisa mengetahuinya oleh karena hal itu merupakan pahala alam akhirat yang kita tidak akan mampu untuk menjangkaunya, ya, menjangkaunya seperti apa hakikatnya, ya. Kawaida al-Turaba itu gadis-gadis yang montok, yang umurnya sebaya, yang penuh kasih sayang sama suaminya atau pasangannya di surga itu. Wa ka'sang diako, dan gelas-gelas yang penuh khamr, ya, penuh minuman yang dihidangkan secara berturut-turut kepada para peminumnya. Jadi nanti kalau di dunia itu khamr itu kalau diminum itu satu, mungkin kencing-kencing nantinya orangnya, yang kedua menghilangkan akal. Akhirnya apa? Ngomong sing tidak karuan, sehingga tidak terkendali akalnya. Oleh karena itulah di dalam Islam itu sudah haramkan khamr itu di dunia ini, karena besok akan diberikan khamr di akhirat, yang khamr itu rasanya jauh lebih lezat daripada khamr yang ada di dunia, yang diminum oleh orang-orang di dunia ini, ya. Jadi wa kasang dihaka, dan gelas-gelas yang penuh dengan minuman yang segar, ya, baunya saja harum. La yasma'una fiha, ya, la yasma'una, mereka tidak mendengar fiha di dalam surga lakukan kata-kata yang sia-sia, wala kadzibat, juga tidak ada kata-kata dusta. Jadi orang kalau berbicara di surga ini, mereka itu jujur-jujur semuanya, tidak ada pendusta, ya, tidak ada yang seperti itu. Para penghuni surga tatkala meminum khamr, mereka terbebas dari perilaku mabuk, ya, berbicara ngawur dan lain sebagainya sebagaimana yang berlaku pada para peminumnya di dunia. Sebab akal mereka tidak akan terpengaruh dan tidak akan berubah oleh karena minuman khamr, sehingga yang telah, ya, sebagaimana yang telah digambarkan oleh Allah di dalam ayat berikut, la yusaddaquna anha wa la yunzifun, itu di dalam surat Al-Waqiah, salah, surat Al-Waqiah ayat yang ke-19. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk. Jadi minum di surga itu adalah minuman yang sangat istimewa ini. Mabuk dan mengeluarkan omongan yang kacau tidak bakal keluar, dan mulut orang-orang yang benar dan ikhlas beribadah kepadanya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menuturkan berbagai kenikmatan surgawi tersebut, dia menjelaskan pula bahwa semua itu merupakan, ya, imbalan amal yang mereka perbuat tatkala di dunia, jazaan sebagai balasan mirobika dari Tuhanmu, atau sebagai pemberian hisaba yang tidak terhitung. Jadi kalau kita beramal di dunia, nanti akan dibalas di akhirat dengan balasan yang sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan sekitar 4 ayat ini kita bisa mendapatkan satu pelajaran bahwa di surga nanti kita akan bisa berkumpul bersama-sama dengan menikmati kenikmatan yang sudah disiapkan oleh Allah. Kayak apa bentuknya kita tidak tahu. Hanya kalau Allah menggambarkan masalul jannati wa'idal muttaqun, perumpamaan surga yang disediakan oleh bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, ya, itu seperti itu disebutkan, ya. Ini di perumpamaan surga itu ayat surat berapa, Pak? Yang masih ingat? Perumpamaan surga yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, surat, ingat saya itu kayak seperti surat Muhammad, benar enggak ini? Ayatnya ayat 15. Monggo, Pak. Siapa yang baca? Pak Tomo ada? Pak Surat Tom. 47 ya, Ustaz. Ayat 15. Surat 47. 7 surat Tom ada?
Ya. Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dan air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar atau arak yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih, sehingga memotong-motong ususnya. Iya, ya. Jadi di sini Allah Ta'ala menjadi masalah perumpamaan saja, ya. Masalul jannat, perumpamaan surga yang mu'idalil mutakin, ya, mu'idal mutakuna yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa itu, ini permisalan saja. Airnya dari madu yang tersaring, kemudian dari khamar, ya, yang tidak memabukkan, yang segar meminumnya, kemudian dari susu, kemudian dari air tadi itu minumannya, belum yang lain-lainnya. Apakah sama dengan orang yang masuk neraka itu diberi minuman panasnya luar biasa, begitu diminum terpotong-potong ususnya. Seperti di dalam surat nomor 13, surat Ar-Ra'd, ya, ayat 35. Surat Ar-Ra'd, surat nomor 13 ayat yang ke 35. Surat Ar-Ra'd, surat ke-13, ayat ke-35. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang takwa ialah seperti taman, mengalir sungai-sungai di dalamnya, buahnya tak henti-henti, sedang naungannya demikian pula. Itulah tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa, sedang tempat kesudahan bagi orang-orang kafir ialah neraka. Berarti kan antara ayat yang ke-15 ayat surat 47 dengan surat nomor 13 ayat yang ke-35 ini tidak bertentangan, hanya melengkapi. Ini surat yang ke-35 tersebut dilengkapi dengan ayat yang ke-15 surat 47, atau sebaliknya, keduanya saling melengkapi. Jadi Al-Baqarah surat ini antara surat Ar-Ra'd dengan surat yang Muhammad itu tidak bertentangan, namun saling melengkapi keterangannya. Kalau di dalam surat Muhammad tadi minumannya ada sungai madu, sungai khamar, sungai susu, dan sungai air. Kemudian kalau di sini taman-taman yang diceritakan, ya, taman-tamannya. Mulai taman ini, kemudian orang kafir di sini disebutkan orang-orang kafir ini mereka kesudahannya akan dia masuk neraka kalau di sana minum dengan minuman yang memotong-motong ususnya. Jadi tidak ada permasalahannya. Baik, ya, kita lanjut kepada fikih praktis, Pak Stikom. Siap, Ustaz. Halaman 11, jilid 1. Baik, ya, Ustaz. Bab air dan najis. Ya, Ustaz. Halaman 11 atau halaman yang pertama ada najis itu halaman ini, Ustaz, bukan halaman 11, Ustaz. Berapa, Pak? Halaman 3, Ustaz. Air dan najis. Halaman 11, Pak. Babnya air dan najis. Oh, nggih. Apa ini, Ustaz? 1, air yang suci dan menyucikan. Air dan pembagiannya. Ya, air dan pembagiannya. 1, air yang suci dan menyucikan. Ya. Maksudnya yaitu air yang suci pada zatnya dan dapat menyucikan benda lainnya, serta dapat digunakan untuk menghilangkan hadas dan najis. Jenis-jenis air yang suci dan menyucikan ini meliputi A. Air hujan. Allah berfirman, dan kami turunkan dari langit air yang dapat menyucikan. Quran surat Al-Furqan surat ke-25 ayat ke-48. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Anfal, artinya Allah menurunkan air hujan dan dari langit kepadamu untuk mencucikan kamu
dengan hujan itu. Al-Anfal surat ke-8 ayat Ya, ke-11. jadi air itu ada yang suci dan dapat mensucikan, ada yang suci tetapi tidak dapat mensucikan. Nanti pembagiannya ada di sini. Air yang suci dan dapat mensucikan, pertama di sini air hujan. Air hujan sudah kita tahu ya. Kita tidak usah membacakan dalilnya, kita sudah mengerti semua. Air hujan itu suci dan mensucikan, artinya kalau kita berhadas besar atau berhadas kecil, mandi dengan air hujan itu sah, ya, itu sah dan hadas besarnya akan hilang. Atau berwudu dengan air hujan itu bisa hilang, ya, hadas besarnya, hadas kecilnya. Kalau untuk menghilangkan najis misalnya itu juga bisa. Itu karena air hujan adalah air yang suci dan dapat mensucikan yang lain. Yang B. Yang B, benda yang asalnya air seperti salju dan embun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia menuturkan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdiam sejenak antara takbiratul ihram dan bacaan surat Al-Fatihah. Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan, beliau diam sesaat. Aku berkata, ayah dan ibuku menjadi tebusannya, wahai Rasulullah. Ketika berdiam sejenak antara takbir dan bacaan Al-Fatihah, apakah yang tadi engkau baca? Nabi SAW menjawab, aku sudah, ya. Jadi yang kedua adalah benda yang pada asalnya adalah air seperti salju, embun, es, ya. Itu asalnya dari air, itu bisa juga digunakan untuk bersuci, wudhu misalnya. Jadi air salju bisa kita wudhu bersuci dengan air salju, mandi juga kalau kita kuat. Air embun juga bisa kita gunakan, baik ini diminum atau digunakan bersuci juga boleh. Nah, dasarnya apa? Dasarnya adalah sabda Nabi, tatkala sholat, Nabi itu setelah takbiratul ihram, sebelum membaca suratul Fatihah, maka diam sejenak dengan membaca yang tidak didengar oleh sahabat. Maka bertanya Abu Hurairah bertanya, wahai Rasulullah, ya, ayah dan ibuku sebagai tebusannya. Nah, apa yang kau baca setelah takbir sebelum baca suratul Fatihah tersebut? Maka Nabi kita bersabda yang dibaca adalah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib, ya. Allahumma nakini minal khotoya kama yukna kasabul abyadu minat danas. Allahumma ksilni min khotoya ya bil ma'i wal sati wal barat. Maka terjemahnya, Pak. Terjemahannya, ya Allah, jauhkan antara aku dan kesalahanku sebagaimana engkau menjauhkan antara bagian timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari berbagai dosa sebagaimana pakaian yang putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, bersihkanlah kesalahan-kesalahanku dengan air, salju, dan embun. Iya, jadi di sini diambil kesimpulan dalam fikihnya adalah ternyata salju, ya Allah, bersihkanlah kesalahan-kesalahanku dengan air, salju, dan embun. Maka air, salju, dan embun itu dapat digunakan untuk bersuci. Di sini tidak menerangkan tentang bacaan doa iftitahnya, tapi yang ditekankan adalah bahwa air embun, kemudian air salju, dan air biasa itu dapat menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Ini kesimpulan hukum yang diambil dari doa iftitah yang ada ini. Yang C, monggo Pak. Yang C, air dari mata air dan air sumur. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat 21 yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air bumi. Terus, yang D. Yang D, air laut. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah. Dia berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kami pernah mengarungi lautan dengan hanya membawa sedikit air. Jika kami menggunakannya untuk berwudu, niscaya kami akan kehausan. Bolehkah kami berwudu dengan air laut? Nabi SAW menjawab, laut itu suci, menyucikan airnya, dan halal bangkainya. Ya, jadi yang kedua, yang air
dari mata air, ya, dari mata air sendang atau apa, atau dari sumur, ya, atau itu bisa seperti disebutkan di sini ayatnya. Yang penting hukumnya adalah air dari mata air, dari air sumber atau air sumur boleh digunakan untuk mandi, ya, atau untuk bersuci. Kemudian air laut meskipun rasanya asin, maka ini juga bisa digunakan untuk bersuci, ya, karena Nabi mengatakan, ya, tatkala sahabat itu lapor bahwa kami berlayar itu membawa air sak jerigen, katakan misalnya sedikit saja, itu persyaratan minum apa boleh kalau mandi menggunakan air laut dan wudhu menggunakan air laut. Maka dijawab Nabi, air laut itu suci, ya, airnya bisa digunakan untuk mandi dan halal bangkainya. Jadi kalau bangkainya dari laut, misalnya ikan, mus gede gajah, tidak usah disembelih, itu halal dimakan. Tidak jadi bangkai seperti binatang-binatang darat. Ya, yang monggo Pak. Air Zam-Zam. Hal ini berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan dari Ali radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meminta segayung air Zam-Zam. Kemudian beliau minum darinya dan berwudu. F air ajin yang berubah sifatnya, yaitu air yang berubah rasa dan warnanya. Dikarenakan lama tergenang atau karena telah tercampurkan dengan zat yang suci yang tidak mungkin dihindari seperti daun-daun pohon, sabun, tepung, dan sejenisnya. Ya, jadi kalau begitu air payau itu, ya, misalnya kita di Lamongan atau di Gresik, kalau musim kemarau itu ada genangan air, ya, itu lama-lama rodok banger gitu atau apa, ya, baunya menjadi tidak seperti bau biasa, berubah baunya, maka air itu tetap suci karena yang menyebabkan itu bau tanah atau bau daun-daunan yang datang di situ, yang bukan karena najis yang dimasukkan ke dalamnya. Langsung kita masuk pada G, Pak. G. Lanjut ya, langsung G, Ustaz. G. Air yang telah bercampur dengan benda yang najis, namun tidak berubah rasa, warna, dan baunya. Ya, jadi air meskipun kena najis, kejatuhan misalnya kita jeding, misalnya kejatuhan tikus misalnya, ya, itu cukup tikusnya dikeluarkan, dibuang saja. Airnya tidak usah dibuang seluruhnya. Asalkan air itu tidak berubah, 1, baunya, 2, warnanya, 3, rasanya. Kalau berubah salah satu di antara ketiga karena kena najis, maka airnya itu jadi air najis yang tidak boleh digunakan untuk wudhu, untuk mandi, dan untuk bersuci, ya, mencuci pakaian tidak boleh. Langsung terus. Dari Abu Sa'id Al-Khudri. Yang H, Pak. Yang H. Air musta'mal yang telah dipergunakan. Air musta'mal itu suci, baik yang telah digunakan untuk berwudu, mandi, dan kegiatan lainnya, selama air tersebut sebelumnya tak dipakai untuk menghilangkan najis. Dalam hal ini banyak sekali dalil-dalilnya. Di antaranya, ya, sudah, ya. Jadi air musta'mal itu dulu kalau kita ngaji di desa, itu kita mengatakan air musta'mal itu tidak boleh digunakan untuk wudhu, karena musta'mal itu yang sudah dipakai, ya. Maka di sini yang kita belajar lebih dahulu, hukumnya air musta'mal itu adalah suci dan mensucikan. Jadi kita boleh kalau wudhu itu nyawuk atau mengambil air di bejana dengan tangan, ditimba itu dengan tangan buat wudhu. Kalau dulu itu harus dikerucukkan. Jadi dikerucukkan supaya apa? Air yang dari muka itu tidak menetes jatuh kepada timba itu atau kepada ember misalnya di sana. Kalau jatuh itu airnya jadi musta'mal, maka air itu tidak bisa digunakan untuk wudhu lagi. Ternyata tidak. Air musta'mal itu hukumnya suci dan mensucikan. Ya, dalilnya panjang banyak ini. Ya, kita lewati aja. Langsung berikutnya air yang dihangatkan, Pak. Air yang dihangatkan atau dipanaskan diriwayatkan secara sahih dari Umar bahwa pernah dipanaskan air untuknya di dalam kumkum. Kemudian beliau mandi dengannya. Sahih juga dari Umar bahwasanya beliau mandi dengan menggunakan al-hamim atau air panas. Adapun hadis, janganlah kalian mandi dengan air yang dipanasi oleh cahaya matahari,
Karena itu dapat menyebabkan penyakit kusta. Sesungguhnya hadis ini tidak sahih. Ya, jadi itu tidak sahih. Jadi kalau kita misalnya musim dingin, ya berada di Tretes atau mungkin di Pandaan, karena sana kemudian mau mandi janabah, ini waduh ya dingin seperti itu nggak kuat kita langsung mandi, maka boleh air itu dihangatkan dulu, dimasak dulu supaya hangat, supaya tidak terlalu dingin, dan itu sah juga digunakan wudhu atau digunakan mandi, ya seperti itu. 2, monggo Pak. 2, air yang suci tetapi tidak menyucikan, Ya. yaitu air yang telah bercampur dengan benda lainnya yang suci, lalu benda itu mengubah status air tadi menjadi contohnya pewarna, cuka, atau air kembang, ataupun mendominasi bagian-bagiannya hingga menjadi tinta ataupun dimasak dengan hingga menjadi kuah. Ya, jadi misalnya kalau airnya ya misalnya sudah dimasuki misalnya garam misalnya, lain dengan air yang tadi air laut yang asin yang aslinya. Tadi kita satu jeding kita masuki bendanya suci, garamnya suci, airnya suci, dimasukkan garam sehingga rasanya berubah, maka itu air itu tetap suci tapi tidak dapat digunakan untuk mensucikan. Atau mungkin air yang dicampuri gula ya sehingga menjadi manis atau menjadi kuah, ya meskipun satu jeding kuah itu ya tidak bisa digunakan untuk bersuci, tapi air itu suci, diminum boleh, kemudian dipakai ya misalnya makan, masak dan lain-lainnya boleh, tapi tidak boleh untuk menghilangkan najis atau tidak boleh untuk mensucikan, ya misalnya mandi atau wudhu. Terus Pak, 3. Jenis air ini tak boleh digunakan untuk mandi dan wudhu karena bersuci hanya dibolehkan dengan air mutlak. Dasarnya adalah firman Allah, sedangkan kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah. Adapun jenis-jenis air tersebut di atas tidaklah dapat disebut dengan air. Dari Atta bahwasanya ia membenci berwudu dengan susu atau dengan air perasan kurma. Bahkan ia mengatakan, sesungguhnya bertayamum itu lebih aku sukai daripada menggunakan keduanya untuk berwudu. Ya, jadi misalnya begini, ya. Jadi kalau nggak ada air, nggak ada buahnya, tapi air kelapa misalnya, ya, atau misalnya Fanta yang banyak dituangkan ya, di satu tempat yang besar, itu tidak boleh digunakan untuk mandi atau untuk wudhu, ya air kelapa, mengenai air gula atau Fanta, Sprite, ya meskipun airnya itu boleh diminum, tapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Berarti kalau dalam kondisi seperti itu dianggap tidak ada air, maka kita dianjurkan untuk bertayamum. Falang tajidul ma'a, kalau kamu tidak mendapatkan air, fatayamamu, hendaklah kamu tayamum. Berarti kondisi seperti itu dianggap tidak ada air. Langsung Pak, 3, air yang najis. Air yang najis adalah air yang sifatnya berubah karena bercampur dengan sesuatu yang najis, atau benda najis itu menyebabkan rasa, warna, dan baunya berubah. Air ini tidak boleh digunakan untuk bersuci. Dalam Majmu'ul Fatawa, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, apabila air berubah karena tercampur benda najis, maka air itu menjadi najis berdasarkan kesepakatan. Ya, jadi tadi umpamanya jeding kejatuhan tikus, ya baunya sudah, ya kalau tidak bau tidak apa-apa, dibuang tikusnya, airnya tetap bisa digunakan. Tetapi kalau itu merubah warna atau merubah bau atau ada rasa, maka air itu jadilah air yang najis. Jadi misalnya kalau kita kejatuhan rawon, misalnya kita punya masak banyak, tiba-tiba kejatuhan tikus sebelahnya itu, maka cukup di daerah yang ada tikusnya itu saya dibuang bersama-sama ini, kemudian kita lihat apa bau tikus itu di sisa rawon itu ada atau enggak. Kalau di sisa itu masih ada baunya, maka buang aja seluruhnya, berarti najis. Tapi kalau tidak ada, berarti itu adalah suci. Nah, kalau kita mau makan silakan, enggak makan itu masalah mau, tapi sini yang dibicarakan masalah hukum. Hukumnya adalah najis atau tidak najis. B, monggo Pak. B, benda-benda najis. 1, tinja dan air seni manusia.
Hop, Dalam hal hop Pak, sebentar ya, ini ya. Jadi karena penjelasan tinja itu kotoran manusia dan air seni manusia itu najis. Jadi kalau mengenai baju, mengenai apa, jadi kita kalau kencing nyiprat di celana ya najis, nggak boleh digunakan untuk sholat, najis. Hanya saja pada saat kita nggak ada lagi dan pinjam juga tidak bisa, maka kita sholat dengan terpaksa seperti itu diperbolehkan karena keadaan terpaksa. Seperti orang kalau kita sedang sakit barangkali, ya kita sakit, kita cawiknya tidak bisa bersih, kemudian kita juga tempatnya juga masih bernajis, sholatlah apa adanya. Jangan sampai ditinggalkan sholat karena suci itu atau bersih itu disyariatkan kalau kondisi normal. Kalau kondisi terpaksa seperti itu, kerjakan sak mampunya. Ya. Berikut, ini beberapa dalilnya itu Pak. Ya, halaman 22 Pak. Ya. Darah haid. Dalam hal ini ada sejumlah dalil dari Aisyah yang menuturkan bahwa suatu hari Fatimah binti Abi Hubaysh datang kepada Nabi SAW, lantas ia berkata, "Ya Rasulullah, aku seorang wanita yang sering mengalami istihadah. Sampai-sampai aku tidak bisa berada dalam keadaan suci. Apakah aku harus meninggalkan sholat?" Nabi menjawab, "Tidak, sesungguhnya itu hanyalah urat-urat yang terluka, bukan merupakan darah haid. Apabila masa haid telah tiba, maka tinggalkanlah sholat. Jika telah selesai, maka bersihkan darah tersebut darimu dan sholatlah." Ini untuk orang wanita ya. Ini hati-hati wanita kalau mengeluarkan darah. Kalau darah itu darah menstruasi atau darah nifas, itu kita berhenti sholat, berhenti puasa. Ya. Tapi kalau darah itu keluar, tapi bukan darah mens, jadi darah istihadah, darah penyakit, maka kita tetap dianjurkan untuk sholat. Nah, bagaimana untuk mengetahui darah itu darah istihadah atau darah menstruasi? Kalau kita bisa periksa ke dokter dia di lab ya. Ini bisa membedakan. Karena ada orang itu keluar darah terus sampai 1 bulan. Nggak mungkin 1 bulan, nggak mungkin. Nah, oleh karena itu di antara ini pasti ada darah yang keluar itu bukan darah menstruasi, ya, tapi darah istihadah. Kalau darah istihadah yang keluar, maka kita tetap wajib untuk puasa. Dan ya, kalau darah istihadah, suami boleh mengumpuli istrinya yang berdarah itu karena darahnya bukan darah menstruasi. Kalau darah menstruasi haram untuk dikumpuli. Ya. Kalau seorang wanita yang pintar itu biasanya tahu bedanya antara darah istihadah dan darah menstruasi. Kalau darah menstruasi agak bau ya, itu kemudian ya warnanya hitam dan lain sebagainya. Itu orang wanita lebih paham ya tentang mana darah istihadah dan mana darah yang menstruasi. Itu harus bisa membedakan supaya kita tidak meninggalkan sholat. Nah ini kalau kita nggak sholat terus-menerus karena merupakan darah, padahal darah itu bukan darah men, berarti kita dosa. Ya, berarti dosa terus-menerus mereka ini. Nah, dosa terus-menerus itulah yang berbahaya karena kita tidak belajar ilmunya. Kita harus belajar ilmu. Meskipun kita sudah tua barangkali, itu cucu kita atau siapa saja yang minta nasihat kepada kita, harus kita bisa memberi nasihat. Kalau darah nifas atau darah menstruasi, berhenti sholat, berhenti puasa. Ya, ini. Terus Pak. Dari Qais binti Mihsan radhiyallahu anha, ia menuturkan, "Aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang darah haid yang melekat pada pakaian. Beliau menjawab, gosoklah ia dengan kayu, serta cucilah ia dengan air dan perasan daun bidara." Imam Nawawi menukil adanya ijma atau kesepakatan ulama atas najisnya haid di dalam syarah Muslim. Jadi darah haid itu najis, ya darah haid itu najis. Yang ketiga wadi. Wadi adalah cairan berlendir yang keluar dari zakar atau kelamin pria sesudah buang air kecil secara langsung, namun hal ini tidak mewajibkan seseorang untuk mandi. Ya, ini seperti mani, tapi keluarnya itu keluar setelah kita kencing. Kalau kencing di akhir itu kok keluar seperti cairan begitu, itu namanya wadi. Dan wadi itu hukumnya najis, maka bagi mereka yang keluar itu tidak usah mandi, cukup cawik saja, kemudian
langsung wudhu kemudian sholat, jadi tidak mandi. Itu perlunya kita ngerti wadi dan mani. Kalau mani, keluar mani itu harus mandi. Ya, yang Keempat, madhi. Madhi adalah cairan bening, berlendir, dan halus yang keluar tanpa memancar kuat ketika bercengkerama, atau ketika mengingat jima atau persetubuhan, atau ketika memiliki keinginan kuat untuk berjima. Kadangkala seseorang tidak merasakan keluarnya madhi, sehingga madhi termasuk najis yang sulit dihindari. Maka itu diberi keringanan dalam cara menyucikannya. Orang yang keluar madhi tidak wajib mandi, namun cukup berwudu dengan mencuci buah zakat dan kemaluannya sebelum itu. Dan hendaklah ia mengambil seraup air dengan telapak tangan dan memercikkannya pada pakaian yang terkena najis ini. Dalilnya adalah diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib yang mengatakan, aku adalah laki-laki yang suka keluar madhi. Kemudian aku memerintahkan seorang laki-laki untuk bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena status putri beliau di sisinya. Hingga laki-laki itu pun menanyakan Nabi dan Nabi menjawab, berwudulah dan cucilah kemaluanmu. Loh, jadi ternyata karena ragu-ragu ini, Sayyidina Ali sebenarnya yang tanya ini kepada Nabi itu menyuruh orang tanya, itu dia sering keluar mati, ya. Setelah keluar mati itu susah sekali, laki-laki yang banyak mati keluar mati susah sekali, maka tidak perlu apakah masuk mandi misalnya, ya karena bentuknya seperti itu apa mandi atau tidak, ternyata ini tidak usah mandi, cukup dibasuh saja, setelah itu mandi. Kalau di dalam hadisnya tawadha waksil zakarahu, ya berwudulah dan cucilah kemaluan, jadi seakan-akan wudu dulu setelah itu mencuci kemaluan. Sehingga di sini kalau kita ikuti runut hadisnya, maka menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudhu, karena ini disuruh wudhu dulu tentang keluarnya madhi itu adalah namanya najis yang harus dibersihkan. Itu. Terus Pak? Ya. Ya, langsung aja Pak, ini banyak sekali ya. Benda-benda najis yang kelima, bangkai. Bangkai adalah hewan yang mati tanpa disembelih atau dipotong secara syar'i. Dalil najisnya bangkai adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berikut ini, apabila kulit sudah disamak, maka ia telah suci. Terus lanjut. Dalam kitab Subul Salam, As'ani mengatakan, adapun bangkai, kalaulah bukan karena hadis yang menyebutkan bahwa menyamak kulitnya merupakan cara menyucikannya, dan hadis yang berbunyi kulit apapun yang telah disamak, maka telah suci. Tentu kami akan berpendapat sucinya bangkai, sebab yang disebutkan dalam Al-Quran adalah pengharaman memakannya. Tetapi kami menghukuminya sebagai najis karena telah ada dalil selain dalil pengharaman memakannya. Demikian pula hukum yang berlaku pada bagian-bagian tubuh yang dipotong dari hewan yang masih hidup. Hal ini berdasarkan hadis Abu Waqid. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, artinya bagian tubuh yang dipotong dari hewan yang masih hidup, termasuk bangkai. Oh, jadi begini. Jadi kalau kita umpamanya ini ya, kalau kita mengkebiri sapi atau mengkebiri kambing supaya kalau jadi besar, maka itu kebiriannya torpedonya ini mengatakan itu tidak boleh dimasak, ya itu namanya bangkai sudah yang dipotong dari binatang yang masih hidup. Jadi di sini ada kulit apapun yang telah disamak maka telah suci. Artinya tidak lagi najis. Jadi misalnya kulit nyambe, kulit apa yang dibuat untuk dompet, yang lain-lainnya itu, kalau sudah disamak, ya sama itu tentunya yang ahli kulit yang mengerti bagaimana cara mensamaknya ini, ya sudah diketahui ini supaya tidak bau dan lain-lainnya, maka kulit itu menjadi suci. Jadi kalau kita mempunyai sabuk untuk mempunyai dompet dari kulit, ya ini kulit itu berarti kulitnya sudah disamak, maka dipakai adalah menjadi suci. Tapi kalau seandainya tidak disamak kulitnya langsung ini, maka hukumnya adalah najis karena termasuk dari bagian dari bangkai. Begitu. Langsung yang daging babi yang 6. Benda najis yang ke-6, daging babi.
Allah berfirman dalam Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 145 yang artinya, katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati atau bangkai, darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu kotor, atau hewan yang disembelih, bukan atas nama Allah. Tetapi barang siapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi batas darurat, maka sungguh Rohmu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kemudian Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa bermain dengan menggunakan nardashir atau dadu, maka seolah ia mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi. Ya, jadi ini di sini ada sebagian ulama yang menganggap daging babi itu najis, ya. Karena itu firman Allah surat Al-An'am 145. Dasarnya karena diharamkan, memakannya diharamkan, maka dia menyentuhnya juga daging babi itu najis. Tapi sebagian lagi enggak, karena dalilnya tidak ada yang mengatakan najis. Juga di dalam hadis yang disebutkan ini riwayatkan oleh Imam Muslim ini nomor 2260 itu juga tidak menerangkan tentang najisnya daging babi sebagian ulama. Tapi sebagian ulama lain menganggap karena yang diharamkan itu adalah najis, ya. Tapi sebenarnya tidak semua yang diharamkan itu adalah najis, ya. Karena misalnya memakai sutra itu haram, tapi sutra itu sendiri tidak najis. Memakai cincin emas bagi laki-laki itu haram, tapi cincin itu tidak juga najis. Minum racun, ya, racun itu adalah haram, ya, dosa kalau kita minum racun. Tapi memegang racun atau candu atau narkoba itu tidaklah najis. Jadi antara najis dan haram itu berbeda. Setiap yang najis pasti haram, tetapi belum tentu haram itu belum tentu najis, ya, seperti itu. Jadi kalau nanti kita baca satu buku, ada ulama yang mengatakan bahwa daging babi itu hukumnya suci, karena memang tidak ada dalil ini. Dalilnya mereka menggunakan surat Al-An'am ayat 145 itu bahwa haram dimakan, disimpulkan sendiri, berarti dia daging babi itu najis. Begitulah ilmu fikih itu, kadang-kadang mereka ijtihad sendiri. Jadi tatkala ijtihad sendiri itu bisa benar juga salah. Yang ketujuh, monggo Pak. Yang ketujuh, anjing. Di antara dalil yang menunjukkan najisnya anjing adalah sabda Nabi SAW yang artinya, jika anjing minum pada bejana salah seorang dari kamu, maka hendaklah ia menyucinya sebanyak 7 kali. Berdasarkan juga sabda Nabi SAW yang artinya, sucinya bejana salah seorang di antara kalian, jika anjing menjilatnya dengan menyucinya sebanyak 7 kali, cucian yang pertama dengan tanah. Ya. Ini juga terjadi perbedaan. Walagho itu tidak menjilat sebenarnya terjemahnya. Walagho itu adalah minum dengan lidahnya. Jadi kalau kita lihat kucing atau kita lihat anjing meminum di dalam ini kan pakai lidahnya, ya dijilat-jilat sama lidahnya ini. Kemudian diterjemahkan jilat. Karena salah terjemahan itulah menjadi salah hukum. Akhirnya apa? Yang dijilat anjing jadi najis, nyucinya 7 kali salah satu dengan tanah. Ya, padahal ini kalau anjing itu meminum, walagho itu meminum di suatu tempat itu, ya, toharu sucinya inaun bejana ahadukum seorang di antara kalian idza walagho fihil kalbu, apabila minum, ya, di dalamnya seekor anjing, ayak silahu untuk mencucinya sab'an 7 kali, marotin 77 kali, awal huna yang pertamanya diturap dengan tanah. Jadi 7 kali salah satunya ya itu dengan tanah. Karena walagho itu diterjemahkan menjilat, maka kalau kita dijilat anjing ya harus mencuci 7 kali. Salah satunya adalah dengan tanah. Sarung juga gitu. Padahal tidak, sebenarnya yang dimaksud di sini adalah bejana. Dan kalau selain bejana tidak ada perintah untuk mencuci. Ya, jadi misalnya kita punya lantai lah katakanlah, ya. Kalau ada kucingnya, ada anjingnya itu bernafas sampai meneteskan air liurnya.
ya cukup dibersihkan saja, tidak 7 kali, salah satunya dengan tanah. Karena untuk mencuci salah satu, ya 7 kali salah satu tanah itu, satu, untuk memastikan bahwa bejana itu menjadi suci, ya. Bejana itu sucinya, berarti perhatikan di dalam hadis ini, sucinya bejana, ya, sucinya bejana. Ya, salah seorang di antara kalian jika anjing menjilat ini, ya, terjemahan menjilat inilah yang menyebabkan perbedaan segi hukum. Karena menjilat itu akhirnya apa? Apa saja yang dijilat oleh anjing akhirnya, ya. Padahal mestinya di sini meminum, ya. Kalau ada anjing meminum di bejana itu, kemudian maka airnya itu ditumpahkan, kemudian bejananya dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah untuk bisa menggunakan bejana itu untuk pakaian tempat air berikutnya supaya dia suci. Itu begitu caranya. Sehingga kalau timba misalnya, kalau sudah dicuci seperti itu, maka timba itu bisa digunakan untuk mencari air, untuk ngangsu lah, katanya seperti itu bisa. Tapi sebelum dicuci 7 kali salah satu dengan tanah, tidak bisa. Sedangkan kalau menjilat sarung kita, menjilat ya, tangan kita atau kaki kita, maka cukup dibasuh begitu saja, tidak usah 7 kali salah satu diantara dengan tanah, dan tidak pernah diriwayatkan seperti itu, ya. Tuh. Monggo, ya. Monggo, terus lanjut Pak. Baik, benda najis yang ke-8, daging binatang buas. Di antara dalil yang menunjukkan kenajisannya adalah hadis riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia menuturkan, Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai genangan air yang sering didatangi oleh binatang buas atau hewan yang lainnya. Beliau menjawab, jika air itu kadarnya 2 kolah, maka dia tidak mengandung najis. Dalam lafaz lain, tidak ada sesuatu pun yang menjadikannya najis. Ya, jadi tentang air 2 kolah itu Pak, saya baca beberapa hadis, ya, itu hadisnya tidak sahih, mutorib namanya, bergoncang, baik matanya maupun sanadnya. Oleh karena itu tidak bisa dijadikan sandaran. Selagian 2 kolah itu berapa sih 1 kolah? Tidak ada satu pun hadis yang menerangkan tentang 1 kolah itu berapa. Sehingga para ulama itu menentukan tentang 1 kolah itu adalah bejana atau jeding misalnya yang tingginya 1 meter, panjangnya 1 meter, lebarnya 1 meter, dan 1 meter kubik itu 1 kolah. Itu pun bukan karena ketentuan agama, karena ijtihad para ulama sendiri. Oleh karena itulah tetap aja bahwa air 1 kolah itu tidak menjadi sandaran. Jadi tetap aja kalau satu jeding atau 1 kopimpan 2 kolah atau kurang daripada itu, kalau ada binatang meminum di dalamnya, itu tidaklah menjadikan air itu menjadi najis, ya. Karena sabdanya hadis berikutnya, lam yunjishu sayun, ya. Dalam lafaz lain, tidak ada satupun yang dapat menjadikan najis. Air itu tidak bisa najis, kecuali kalau kejatuhan najis berubah bau, rasa, dan warnanya. Jadi tentang binatang buas itu kita bisa melihat nanti di buku Fikih Sunnah Sahih Sabik jilid 1, ya, tentang hal ini, bab-bab ini tentang bersuci, itu halaman 29, 31, air mustakmal dan seterusnya itu sudah ada di sana. Kita sudah belajar, ya, sisa binatang dan seterusnya, sisa minuman ada, ya. Nanti tentang air 2 kolah itu bisa dibaca di dalam Fikih Sunnah Sahih Sabik halaman 35, ya. Ini tentang air yang sampai 2 kolah ini. Jadi monggo Pak, baca Fikih Sunnah Sahih Sabik dulu. Ada Pak? Ya, Ustaz. Ada. Fikih Sunnah Sahih Sabik jilid 1 ya Ustaz. Ya, halaman 35. Halaman 35 tentang air. Ada pun hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu itu, bawah itu Pak. Oh, nggih. Air yang bercampur dengan barang yang suci, kemudian macam-macam tempat. Adapun hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu bahwa Nabi bersabda, jika air sampai 2 kolah, maka gitu Pak. Halaman 35.
Saya bantu Ustaz. Nggih, monggo Bu. Oke, halaman 35. Adapun hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika air sampai 2 kula, maka ia tidaklah mengandung najis. Maka ia adalah muttorib. Artinya tidak karuan baik sanad maupun matannya. Terus lanjut. Berkata di dalam At-Tahmid, pendidik Syafi'i mengenai hadis 2 kula adalah mazhab yang lemah dari segi penyelidikan dan tidak berdasar dari segi alasan. Ya, itulah jadi 2 kolah. Jadi tidak usah 2 kolah, berarti sama saja antara 2 kolah dengan kurang 2 kolah atau lebih 2 kolah. Kalau sudah kejadian najis dan berubah warna, bau dan rasanya menjadi najis, ya. Terus lanjut, Pak. Baik, Ustaz. Benda najis yang sudah selesai, Pak, ya? Sudah. Belum. 9, 10, 11 belum, Ustaz. Ya, nanti ini waktunya sudah habis. Tidak dihabiskan dulu, dihabiskan nggak apa-apa, Pak. Oke. Yang 9, daging keledai. Dari Anas, dia berkata, ada seseorang yang datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan berkata, keledai-keledai telah disantap, lalu datang lagi seorang dan berkata, keledai-keledai telah dimakan. Datang lagi seorang dan berkata, keledai-keledai telah dihabiskan. Maka Rasulullah SAW pun memerintahkan seseorang untuk menyerukan kepada manusia, sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah melarang kalian memakan daging keledai kampung, karena keledai itu najis. Setelah itu ditumpahkanlah kuali-kuali yang penuh dengan daging keledai tersebut. Jadi ternyata keledainya akhirnya apa? Karena muatannya menjadi hilang, karena keledai itu menjadi alat angkut, ya. Kalau disembeli nanti alat angkutnya menjadi berkurang, maka akhirnya diharamkanlah pada saat itu untuk memakan daging keledai kampung atau keledai hasil berburu tetap diperbolehkan. Ini sebagian orang mengatakan karena Rasulullah melarang itu. Hukumnya tidaklah haram, tapi hukumnya adalah makruh. Jadi larangan Nabi jatuhnya larangan makruh, tidak haram. Kenapa? Karena yang diharamkan di dalam Al-Quran sudah dibatasi. Innama harama alaikumul maitata wa dama wa lahmal khinzir dan seterusnya. Sesungguhnya yang diharamkan kepadamu hanyalah. Berarti selain 4 binatang yang disebutkan dalam Al-Quran ini, tidak ada yang berhak untuk mengharamkan termasuk Nabi. Tapi Nabi boleh melarang karena hal itu sama diperlukan untuk keperluan angkutan seperti daging kuda. Kalau kuda itu diperlukan, tidak boleh juga melarang, ya, pada saat. Kemudian kalau waktunya sudah tertentu hilang, maka akan menjadi hukum kembali lagi yang diharamkan hanya 4 binatang saja, ya. Karena tidak mungkin Rasulullah itu berani melarang. Kalau melarang dalam arti mengharamkan, ya, tidak akan berani. Karena yang mengharamkan yang berat cuma Allah Ta'ala. Terus, yang 10. Yang ke-10 hewan jalalah. Diriwayatkan secara sahih dalam hadis Umar radhiyallahu anhuma, dia menuturkan, Rasulullah SAW telah melarang memakan hewan jalalah dan meminumnya. Hewan jalalah adalah hewan yang memakan kotoran. Karena itu hewan tersebut kedudukannya sama dengan kotoran tersebut. Artinya hewan memakan kotoran dan itu menjadikannya hewan sebagai hewan yang kotor. Ya. Hewannya sendiri. Ya, sudah Pak. Ya. Jadi kalau mau kotoran, misalnya kita punya lele itu ada kolam lele, tapi kita dimakani kotoran, bangkai dimasukkan, bangkai ke sana dimasukkan, kemudian kita berak dia di sana, maka lelenya itu tidak boleh dimakan. Ya, lele itu binatang jalalah kotor. Itu banyak mengandung, ternyata diselidiki binatang jalalah itu banyak mengandung kuman yang berbahaya kalau dimakan. Maka Nabi melarang minum susunya dan minum susunya, bahkan mengendarai juga dilarang. Ya, makan dagingnya dilarang, mengendarai dilarang, dan minum susunya dilarang. Hanya saja binatang jalalah itu tidak haram secara mutlak. Jadi haramnya nanti kalau mau misalnya dikonsumsi, lele misalnya mau dikonsumsi, ya, maka harus ditempatkan dulu di tempat yang bersih, dikasih makanan yang benar, kemudian baru setelah itu dikonsumsi, ya, 1 minggu misalnya dikarantina, diberi makanan yang bagus, baru boleh dimakan.
Tapi kalau selama makanan kotor, makan bangkai di sana, dilemparkan ke sana, dan makan kotoran manusia, maka binatang namanya belalang tidak boleh dikonsumsi. Demikian juga sapi, ya, kemudian atau binatang kambing dan lain-lain yang memakan sampah itu. Di tempat sampah itu juga tidak boleh dikonsumsi, kecuali dikarantina dulu, diberi makan rumput yang benar, kemudian baru setelah 1 minggu atau 2 minggu disembelih halal, ya, itu jadi halal. Begitu Pak, ya. Masih ada 11, Pak. Oke, baik. Yang ini Ustaz, adapun ayam tidak mengapa memakannya walaupun hewan ini memakan yang kotor-kotor. Diriwayatkan secara sahih bahwa Rasulullah SAW memakan ayam. Nah, terus? Yang pula halnya dengan telur ayam, hukumnya sama dengan ayam. Baik. Yang ke-11, tulang, bulu, dan tanduk hewan yang najis. Alasannya, benda-benda itu tumbuh dari sesuatu yang najis. Kecuali jika tulang, bulu, dan tanduk itu bisa disama. Ya, jadi ini kalau di sini dinakan termasuk najis ya, tidak boleh. Tapi di buku Said Sabiq itu tidak apa-apa. Kalau bulu, kemudian gading, misalnya tulang atau apa namanya tanduk itu tidak apa, tulang itu juga tidak masalah, karena di zaman itu banyak para sahabat itu juga menggunakan sisir dari tanduk itu. Kalau di sini di buku fikih praktis ini dilarang kecuali yang sudah disama, ya, disama itu digodok dengan cara apa yang saya tidak tahu itu. Ya. Baik ya, sampai ayat 11 kita lanjutkan nanti aksar-aksar atau sisa-sisa minuman. Jadi kalau kita mau sesuaikan, sinkronkan dengan buku Said Sabiq halaman 37 nanti ya, sisa minuman, ya. Sisa minuman, ya, sisa kucing, sisa bangau dan seterusnya ada di sini, dan akan bisa kita padukan supaya kita bisa mendapatkan yang lebih luas pengetahuannya. Baik, saya kira sampai di sini dulu. Nomor 5 ya Ustaz. Yeah. Kerajinanmu untuk mencapai apa-apa yang telah dijamin pasti akan sampai kepadamu. Di samping keteledoranmu terhadap kewajiban-kewajiban yang telah diamanatkan atau ditugaskan kepadamu, membuktikan butanya mata hatimu. Ya, ini diingatkan dengan Ibu Atoliah itu, ijtihad juga bima minalaka wa taksiruka bima tuliba minka dalilun alang masih basirotika, ya. Di terjemahannya ini adalah kesungguhanmu atau kerajinanmu untuk mencapai apa-apa yang telah dijamin pasti akan sampai kepadamu. Sementara itu keteledoranmu terhadap kewajiban-kewajiban yang telah diamanatkan kepadamu atau ditugaskan kepadamu, maka menunjukkan butanya mata hati. Saya bacakan ini ya. Kesungguhan meraih apa yang telah dijamin oleh Allah pasti datang. Rezeki itu sudah pasti, sudah. Karena sebelum Allah menciptakan kita, Allah itu sudah mempersiapkan rezekinya. Beda dengan kita. Kita itu kalau mau memelihara burung atau memelihara kucing, kita beli kucingnya dulu atau beli burungnya dulu, baru kita mikirkan kandangnya, makanannya, kemudian ya tempat dan lain-lainnya. Kalau Allah tidak, sebelum manusia diciptakan, buminya sudah ada, ya. Airnya, mineralnya sudah lengkap, langitnya, sinyalnya sudah ada semuanya. Manusia tinggal diberi akal untuk memanfaatkan. Oleh karena itulah, ya, kesungguhan meraih apa-apa yang telah dijamin oleh Allah, ya, pasti datang untukmu, ya. Dan kelalaian melaksanakan apa-apa yang dituntut darimu itu merupakan bukti butanya hatimu. Kita nggak ngerti. Kita kalau ada pagi-pagi itu ya. Kalau kita lihat, sudah di pasar Mangga 2 itu ramenya Masya Allah. Dan sampai nggak sholat subuh. Ya. Berjamaahnya lupa, apalagi berjamaah. Sholat subuhnya saya ketinggalan. Saking bingungnya, saking sibuknya, dia ngurus dagangannya ini. Nah, kesibukan seperti itu, orang yang seperti itu menunjukkan buta hatinya. Rezeki itu sudah dijamin, sedangkan pahala, kemudian surga, pengampunan dari Allah, nggak ada yang jamin. Itu yang kita harus kejar. Sebenarnya masalah rezeki sudah selesai bagi
bagi Allah Ta'ala. Ya. Jadi rajin dalam mencari rezeki dan teledor dalam beribadah itu menunjukkan butanya mata hatimu katanya. Di dalam surat Al-Haji ayat yang ke berapa? Ayat yang ke-47 barangkali ya. Surat Haji surat berapa? Al-Haji? Surat 22 Al-Haji ayat yang 47. Monggo buat Budwi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka meminta kepadamu Muhammad agar azab itu disegerakan. Padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Ya. Oh, ayat 46 ya. Oh iya ini tidak pernah mereka berjalan di bumi itu Ustaz kalau 46. Ya, jadi ujungnya saja setelah wakaf itu fa innaha la ta'mal absaru ya walakin ta'mal qulubu lati fi sudur. Monggo Bu. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Iya, yang buta itu adalah hati yang tidak ngerti yang penting. Kita itu sebenarnya sudah dicukupi oleh Allah Ta'ala. Apa? Sejak kita di dalam perut ibunya, ya, kita jadi alaqoh, ya, alaqoh itu seperti lintah itu yang nyedot, ya, nyedot darah menstruasi yang tidak keluar daripada seorang wanita ini untuk makanan bayi itu sudah dijamin oleh Allah sampai jadi bayi, sampai lahir, begitu lahir disiapkan susu yang enak karena belum punya gigi, ya, disiapkan semuanya. Nah, tiba-tiba setelah kita besar merasa bisa mencari makan sendiri, bisa mikir ini, maka dia akhirnya dipikirkan bagaimana caranya, ya, kita mendapat duit yang banyak, ya, sampai lupa tugas yang ditugaskan oleh Allah kepada kita. Subuh pada pagi hari mestinya kita sholat subuh dulu berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah terserah mau kemana, ya, mau kita mencari rezeki kemana-kemana itu terserah. Tapi utamakan dulu, jangan sholatnya dulu terakhir-terakhir. Maka kesungguhanmu, ya, kesungguhanmu untuk mencapai sesuatu yang telah dijamin pasti akan sampai kepadamu dan disertai dengan keteledoranmu terhadap kewajiban yang diamanatkan kepadamu atau ditugaskan kepadamu, membuktikan butanya mata hati. Karena tidak ngerti, kita itu diciptakan untuk apa? Tidak ngerti. Padahal Allah sudah berfirman di dalam surat Al-Ankabut. Surat ayat 60. 60, maka dibaca Bu. Beberapa banyak binatang yang melata, yang tidak sanggup membawa rizkinya atau makanan kebutuhannya. Allah yang menjamin rizkinya juga terhadap kamu. Iya, inilah ditandaskan oleh Allah Ta'ala, ya. Berapa banyak waqa'ya min dabatin la tahmilu rizquha Allahu yarzuquha wa iyyakum, dan juga kalian. Maka dari itu orang yang mengkhawatirkan nanti bagaimana anaknya saya, bagaimana itu berarti buta mata hatinya, tidak kenal kepada Allah, padahal Allah sudah menjamin, ya, bahwa akan diberikan semuanya. Ya. Daya juga yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kita semua untuk beribadah, ya, firman Allah di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Aku tidak memerintahkan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Tiba-tiba yang kita cari adalah makanan, minuman, ya, segala macam itu, sampai kita lupa beribadah kepada Allah. Itu salah besar, ya. Kemudian juga ayat waladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana, ya. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah kepadaku, ya, maka sungguh aku akan menunjukkan kalian jalan menuju kepadaku. Jadi kalau kita beribadah itu mestinya yang sungguh-sungguh, bukan dalam mencari, ya, rezeki, ya, karena rezeki itu sudah dijamin oleh Allah, ya. Tadi mungkin pikiran kita kalau kita tidak usaha dari mana, ya otomatis Allah Ta'ala menjadikan kita berusaha. Kalau kita rezeki kita sedangkan misalnya di Saudi, kita jadikan mungkin tenaga apa di Saudi sana untuk mengambil rezeki kita. Jadi masalah rezeki ini, ya,
kita kintir saja apa saja yang diperintahkan oleh Allah ada berupa kewajiban kita kerjakan, rezeki dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat berikutnya surat atau ayat 132 monggo Bu. Perintahkan kepada keluargamu supaya sembahyang dan sabarlah dalam melaksanakannya. Kami Allah tidak menuntut kamu supaya mencari rezeki. Kami Allah yang menjamin rezekimu dan akibat kemenangan yang terakhir bagi orang yang bertakwa. Iya. Ya, wa'mur ahlaka bisolati. Perintahkan keluargamu jangan ada yang tidak sholat. Sholat semua kan itu yang penting yang diperintahkan. Ya, sedangkan kita tidak pernah diperintahkan untuk mencari rezeki untuk anak kita, ya, untuk cucu kita tidak ada. Ya. Yang kita perintahkan lalu punya anak, punya cucu disuruh sholat. Itu yang penting ya. Wastabir alaiha, kalau memerintahkan sholat yang sabar. Lanas aluka rizqa, aku tidak meminta kamu mencari rezeki untuk mencukupi kebutuhanmu atau kebutuhan anak keturunanmu, enggak ya. Nahnu narzukuka, kami yang menjamin rezeki mereka, menjamin rezeki anak kita, menjamin rezeki kita. Itu ditegaskan oleh Allah. Ini di dalam surat ayat 132 itu supaya kita ngerti kenal kepada Allah. Yang diperintahkan itu untuk sholat, kerjakan yang baik, yang benar. Ya, sedangkan rezeki dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal akibatul taqwa, dan kesudahan yang baik ya, itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, ya. Terus Bu, kerjakan, Bu. Kerjakan apa yang menjadi kewajibanmu terhadap kami dan kami melengkapi bagimu bagian kami. Di sini ada dua. Satu yang dijamin oleh Allah, maka jangan menuduh atau seudon terhadap Allah. Kedua, yang dituntunkan oleh Allah, maka jangan kau abaikan. Iya, ya. Yang pertama ya. Jadi yang pertama adalah Allah Allah sudah menjamin rezeki kita. Jangan sampai kita curiga bahwa jangan-jangan kalau saya tidak sungguh-sungguh, saya tidak mendapat rezeki misalnya ya. Jangan suudzon kepada Allah. Pasti Allah akan memberikan rezeki yang sudah dijaminkan. Nggak mungkin mengurangi, nggak mungkin terlambat memberikan. Caranya Allah Subhanahu wa taala, ya. Berapa banyaknya orang sekolah sampai pintar juga tidak jadi kaya. Orang yang tidak sekolah juga jadi kaya kalau masalah rezeki, bukan karena itu, karena Allah ini. Kemudian yang kedua, ya, yang dituntut oleh Allah, ya, apa? Beribadah, taat, patuh kepada Allah, maka janganlah kau abaikan. Maka di dalam satu riwayat kata sini ati bima amartuka walatu alimni bima yusrifuka. Maka terjemahnya Bu. Ustaz, hambaku, taatilah semua perintahku dan jangan memberitahu kepadaku apa yang baik bagimu atau mengajari kepadaku apa yang menjadi hajat kebutuhanmu. Ya, Allah Ta'ala nggak usah diajari. Ya, apa yang penting itu? Abdi wahai hambaku, taatilah aku. Apa yang diperintahkan oleh Allah kerjakan sebaik dan sesempurna mungkin. Ya, atini fima amartuka, taatilah kepadaku terhadap apa saja yang kau perintahkan kepadamu. Walatu alimni, jangan kau ajari aku, ya, jangan kau beritaku, saya minta ini ya Allah, punya ini, gak usah, ya, karena Allah mengerti ya tentang yuslihuka, apa yang baik bagimu. Jadi kadang-kadang orang minta kaya tidak diberi kekayaan oleh Allah Ta'ala, karena baiknya orang itu nggak kaya, nanti kalau kaya nggak bisa ngaji, nggak mau ikut pengajian, nggak mau kesana, itu nggak mau karena kaya sudah, ya. Pengen punya anak, ya, nggak diberi oleh Allah anak. Nanti kalau anaknya durhaka nanti, itu Allah tahu. Maka dari itu manuto diatur Allah Ta'ala. Yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita itu pasti yang terbaik. Pilihan Allah bukan pilihan kita. Maka kalau berdoa itu ya Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah aku mohon petunjuk kepadamu. Waktu kau dan dijadikan orang yang bertakwa kepadamu, wal afawa wal, ya, dan orang yang menjaga kehormatan, ya, menjaga kehormatan diri, wal ghina, dan jadi orang yang cukup, ya, yang tidak butuh kecuali kepada Allah. Jadi kalau minta itu tidak minta ini sama jadikan kaya. Nanti kalau jadi kaya betul kita berbahaya, ya. Kita minta jadi jabatan itu, meraih jabatan ini dari punya pejabat justru masuk penjara karena korupsi, ya, dan seterusnya. Mintalah kepada Allah yang baik menurut Allah, bukan menurut kita, ya. Berilah yang terbaik menurutmu ya Allah. Maka abdi
Hambaku ati'ni bima amartuka, taatilah apa yang aku perintahkan kepadamu. Wala tu'alimni, jangan kau ajari aku bima yuslihuka, apa yang baik bagimu. Lanjutku. Dalam sebuah hadis yang kurang lebih artinya demikian, mengapakah orang-orang yang mengagungkan orang yang kaya, pemboros, dan menghina ahli-ahli ibadat, dan mengikuti tuntunan Quran hanya sesuai dengan hawa nafsu mereka, sedang yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya ditinggalkan atau diabaikan. Padahal yang demikian itu berarti mempercayai sebagian kitab Allah dan mengabaikan atau kafir terhadap sebagian isi kitab Allah. Mereka berusaha untuk mencapai apa-apa yang dapat dicapai tanpa usaha, yaitu bagian yang pasti tiba dan ajal yang tertentu dan rizki yang menjadi bagiannya. Tetapi tidak berusaha untuk mencapai apa yang tidak dapat dicapai kecuali dengan usaha, yaitu pahala yang dan ibadat dan dagangan yang tidak akan rusak. Iya, ya. Mereka berusaha untuk mencapai apa-apa yang dapat dicapai tanpa usaha, yaitu bagian yang pasti tiba dan ajal yang tertentu. Itu sudah ditetapkan. Dan rezeki yang menjadi bagiannya, itu pasti datang. Tetapi tidak berusaha untuk mencapai apa yang tidak dapat dicapai kecuali dengan usaha. Misalnya pahala, ya, misalnya ketaatan, dekat dengan Allah, dicintai oleh Allah, itu harus usaha. Ya, ilmu itu harus usaha. Tidak bisa orang bangun tidur langsung berilmu. Maka untuk cari ikut kajian, ikut bergabung dengan kita ini. Ini yang diperintahkan. Kalau masalah yang lain, ajalnya sudah ditetapkan, rezekinya sudah ditetapkan, ini sudah pasti tidak akan ada perubahan. Maka tentang pahala, ya, tentang kebahagiaan di akhirat nanti kita harus berusaha, ya, jangan kita biarkan saja diri kita ini. Pahala yang besar dan amal-amal, ya, ibadah, ya, dan dengan yang tidak bisa akan hancur. Jadi yang nanti kita bisa mendekat kepada Allah. Ibrahim Al-Khawas, Pak. Ibrahim Al-Khawas berkata, jangan memaksa diri untuk mencapai apa yang telah dijamin atau dicukupi, dan jangan menyia-nyiakan atau mengabaikan apa yang diamanatkan atau ditugaskan kepadamu. Oleh sebab itu, maka siapa yang berusaha untuk mencapai apa yang sudah dijamin dan mengabaikan apa yang ditugaskan kepadanya, maka berarti buta mata hatinya karena sangat bodohnya. Ya, ini kan nasihat-nasihat toh. Isinya Al-Hikam itu nasihat-nasihat semua. Ya, supaya kita sadar. Ada yang sudah dipastikan dapat kita dapatkan pasti itu. Itu jangan nemen-nemen lah, ya. Ya. Kemudian yang belum pasti itu yang kita cari, ya. Ampunan dari Allah, rahmat kasih sayang dari Allah, ya. Itu yang kita inginkan. Kalau masalah ya, nanti sore makan, siang makan apa, insya Allah, ya, Allah sudah akan menakdirkannya dengan memudahkan kita mendapatkan apa yang kita ditakdirkan. Nah, di dalam surat Sabbihisma itu, Sabbihisma Rabbikal A'la, sucikanlah Tuhanmu yang maha tinggi. Ya, apa itu? Sabbihisma Rabbikal Alladzi khalaqa fasawwa, dialah yang telah menciptakan kamu dengan menyempurnakan kejadiannya. Alati qadara fada, dia telah menakdirkan kepadamu segala macam apa yang kau campur, fada, kemudian memberi petunjuk kepadamu bagaimana cara mencapai takdir itu. Jadi kita akan menjadi lurah atau menjadi apa, sudah itu Allah Ta'ala memudahkan takdir-takdir itu, jalannya sudah ada. Jangan nemen-nemen kalau itu, ya. Yang harus kamu nemeni bagaimana caranya supaya kita mendapatkan tempat yang istimewa di sisi Allah Ta'ala, ya. Jadi jangan memaksa diri untuk mencapai apa yang telah dijamin, ya, atau dicukupi oleh Allah Ta'ala. Dan jangan menyia-nyiakan atau mengabaikan apa yang diamanatkan atau ditugaskan kepadamu. Itu yang penting, ya. Terus, ya, oleh karena itu, maka siapa yang berusaha untuk mencapai apa yang sudah dijamin dan mengabaikan apa yang ditugaskan kepadanya, maka berarti ia buta mata hatinya karena sangat bodohnya, ya. Mosok ya kita sudah dijamin kok, ya, dicari, ya, sudah
kemudian yang harus dicari ditinggalkan. Nih, khidmat yang nomor 6. Masih ada satu khidmat. Monggo Bu Putri dibaca. Buati sudah siap itu Ustaz, kayaknya kok muncul itu. Saya takut Buati ngomong nanti. Siapa? Iya, dari tadi. Suaranya nggak Bisa. utuh, Bu. Panjang Ustaz sinyalnya. Yes. Dari tadi itu siap Ustaz. Baca Ustaz. Suaranya aja nggak utuh, Bu. Timbul tenggelam, Bu. Iya Ustaz, maaf Ustaz. Enggak apa-apa. Nanti pindah di rumah saya, Bu. Yang nomor 6 Ustaz. Janganlah kelambatan masa pemberian Tuhan kepadamu, padahal engkau bersungguh-sungguh dalam berdoa menyebabkan patah harapan. Sebab Allah telah menjamin menerima semua doa dalam apa yang Ia kehendaki untukmu. Bukan menurut kehendakmu dan pada waktu yang ditentukannya, bukan pada waktu yang engkau tentukan. Ya. Janganlah kelambatan masa pemberian Tuhanmu kepadamu. Ini kita sudah doa, sudah minta ini, ya minta itu, kok nggak dikabul-kabulkan sama Allah Ta'ala, ya. Jangan sampai permintaan kita yang ditangguhkan oleh Allah itu meragukan kita terhadap janji Allah. Allah janji pasti akan dipenuhi. Hanya saja kalau sudah kita berdoa kepada Allah, ya, dan sungguh-sungguh berdoa itu pasti diberi. Tapi kapan memberinya? Ya terserah Allah. Apa bentuk pemberiannya? Ya terserah Allah. Mungkin kita minta kaya, minta anaknya, ya, minta punya ini, ya, mobil dan lain-lainnya, rumah yang bagus. Tapi tiba-tiba yang banyak tambah anaknya yang banyak, ya, itu kebutuhannya tambah meledak banyak lagi. Ini memang kehendak Allah seperti itu. Yang baik ini tidak dijadikan orang kaya, tapi dijadikan banyak anak supaya bisa mendidik anak-anaknya yang nanti dapat menjadikan penolong-penolong nanti di dalam surga, di akhirat kelak kalau mempunyai anak-anak yang soleh. Itu yang kita tidak tahu rahasianya. Mendidik anak susahnya setengah mati sekarang. Tiba-tiba, ya, suatu saat anak kita yang dulu kita didik susah itu menjadi anak yang sangat penurut, anak yang sangat menghormati orang tua, kasih sayang kepada orang tua. Maka dari itu, ya, jangan sampai, ya, kelambatan masa pemberian Tuhanmu kepadamu. Padahal kau sudah sungguh-sungguh, ya, dalam berdoa menyebabkan patah harapanmu, ya, kepada Allah, sebab Allah menjamin, ya, semua permintaanmu pasti akan diberikan. Namun kapan memberikannya itu menurut Allah, bentuknya apa juga menurut Allah. Firman Allah mengerti. Firman Allah, Tuhanmu lah yang menjadikan segala yang dikehendakinya dan memilihnya sendiri. Tiada hak bagi mereka untuk memilih. Ya, ini suratnya surat 28 ayatnya 68, ya. Warabbuka yakhluqu mayasa, warabbuka dan Tuhanmu yakhluqu, dia menciptakan makhluknya mayasa apa saja yang dikehendaki, ya. Wa yakhtar, dan dia memilihnya. Ada yang dipilih jadi ulama, ya, ada yang dipilih jadi kiai, ada yang dipilih jadi nabi, jadi rasul, jadi wali, jadi penjahat. Itu terserah Allah, ya. Maka lahumul khiyar, kamu tidak berhak memilih apa-apa. Jadi terserah kepada Allah. Itu memang kita seperti itu kedudukannya, hamba, ya. Terus, Bu, sebaiknya seorang hamba yang tidak mengetahui apa yang akan terjadi mengakui kebodohannya dirinya, sehingga tidak memilih sesuatu yang tampak baginya sepintas selalu baik, padahal ia tidak mengetahui bagaimana akibatnya. Karena itu, bila Tuhan yang Maha Mengetahui lagi bijaksana memilihkan untuknya sesuatu, hendaknya rela dan menerima pilihan Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Belas Kasih lagi mengetahui dan bijaksana itu. Walaupun pada lahirnya pahit dan pedih rasanya, namun itulah yang terbaik baginya. Karena itu bila berdoa kemudian belum juga tercapai keinginannya, janganlah keburu patah harapan. Ya, ini masih ada sedikit tambahnya, ya. Nanti akan kita lanjutkan, nanti akan pada pertemuan berikutnya. Ini mudah-mudahan besok kita masih ada
masih ada tambahan sedikit sebelum kita masuk hikmat ke-7, hikmat ke-6 itu perlu dijelaskan agak lebih luas lagi. Baiklah, sampai di sini dulu aja, sudah jam 6:40.